Labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik innal hamda wa ni'mataka laka wa mulk la syarika lak labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik innal hamda wa ni'mataka laka wa mulk la syarika lak. Talbiyah di langit Ka'bah menggema di pusaran bintang, menyongsong takbir ajakan ilahi. Talbiyah di langit Ka'bah, malam padam menutup kelam, rembulan berpijar di puncak purnama. Labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik innal hamda wa ni'mataka laka wa mulk la syarika lak labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik innal hamda wa ni'mataka laka wa mulk la syarika lak. Talbiyah di langit Ka'bah mengagungkan Maha Kuasa, kamilah debu di ruang semesta. Bergema menggetarkan jagat, berubah berguncang tanpa arah, maka ku songsonglah panggilanmu. Di langit Ka'bah terang benderang dalam sujud matahari, tata surya bergetar meniti firman-Nya. Talbiyah di langit Ka'bah, lautan ruh bergelora mengumbar tubuh, bergemuruh menjala panggilannya. Labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik innal hamda wa ni'mataka laka wa mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa kama yanbaghi li karami wajhihi wa izzi jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Amma ba'd, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu, bisa berjumpa kembali di acara manasik kita
Mudah-mudahan pertemuan kita ini mengantarkan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan haji yang mabrur, dan kita semua nanti bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kesempatan yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan tentang prosesi haji tamattu yang pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang prosesi umroh, dan kemudian kita akan lanjutkan prosesi haji tamattu. Kita mulai aktivitas kita di Mina seperti pada pertemuan sebelumnya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mengulang prosesi itu sekaligus menjelaskan tentang larangan-larangan ihram. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabat Sholat TV di mana saja berada, bahwa ibadah haji itu sebenarnya waktunya itu singkat sebenarnya ya. Kalau kita mengikuti persis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa prosesi haji itu sebenarnya membutuhkan waktu cukup 6 hari saja. Sebenarnya 6 hari sudah cukup ketika kita melaksanakan prosesi hajinya persis seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ada beberapa prosesi haji yang kemudian kita undur, yang itu juga diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prosesi haji itu kita laksanakan secara maraton cuma 6 hari. Maka sebelum haji, maka Bapak Ibu harus betul-betul mempersiapkannya dengan baik supaya fisik kita ini sehat, fisik kita juga kuat ya. Nah, 6 hari itu apa saja? 6 hari itu adalah yang pertama ya, itu adalah tanggal 8 Dzulhijjah yang dimaksud atau yang disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Jadi ketika tanggal 8 berarti Bapak Ibu semua itu sudah harus siap-siap untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu yang disebut dengan Yaumu Arafah. Kemudian hari yang ketiga adalah tanggal 10 Dzulhijjah, itu yang disebut dengan Yaumun Nahri ya. 10 Dzulhijjah itu disebut dengan Yaumun Nahri atau hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Dan kemudian yang terakhir adalah Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi ini hari-hari haji kita, kalau kita laksanakan semuanya secara langsung itu hanya membutuhkan waktu 6 hari, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi hari-hari haji itu adalah Yaumut Tarwiyah, Yaumu Arafah, Yaumun Nahri, kemudian Ayyamut Tasyrik. Jadi 1 pekan untuk menunaikan ibadah haji itu sudah cukup. Makanya biasanya mereka yang haji plus, jadi mereka membutuhkan waktu yang tidak banyak. Tetapi kalau haji reguler, kita diberi kesempatan untuk banyak beribadah di Mekah dan di Madinah. Yaitu kita diberi kesempatan untuk beribadah selama 40 hari. Dipotong pelaksanaan umroh, kemudian dipotong pelaksanaan ibadah haji.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai satu persatu ya. Kita akan ulang dulu cara sekilas dari Yaumut Tarwiyah itu. Yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Hari Tarwiyah itu adalah tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di hari Tarwiyah ini ya. Maka yang paling penting bagi Bapak Ibu semua di hari Tarwiyah ini adalah mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan fisiknya, mempersiapkan kesehatannya, dan mudah-mudahan nanti semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita berada di mana ketika di hari-hari Tarwiyah ini? Kita semua masih berada di sekitar Makkah. Kita berada di hotel kita masing-masing. Maka kita semua, kita menganggap kita sudah berada di tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu Yaumut Tarwiyah. Dan kita berada di hotel kita masing-masing. Yang merupakan, hotel ini merupakan mikot ya. Tempat kita memulai ibadah haji kita masing-masing. Kemudian apa yang kita lakukan ketika kita berada di tanggal 8 Dzulhijjah ini ya. Maka yang pertama, maka hendaklah Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan mandi, bersih-bersih diri. Maka diusahakan mandi secara sempurna seperti mandi besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Bapak Ibu mandinya seperti mandi besar atau mandi jinabat. Dimulai dengan wudhu dulu, kemudian mandi. Kita bersihkan semua najis, kita hilangkan hadas kecil, dan kita hilangkan hadas besar, dan kita siap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, sebagai ungkapan rasa cinta, rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita selesai mandi, maka kemudian kita bisa menggunakan minyak wangi, atau mandinya tadi memakai sabun gitu ya. Jadi masih diperbolehkan. Jadi pakai sabun-sabun yang baik, sabun-sabun yang wangi, kemudian diolesi minyak wangi tubuhnya juga diperbolehkan karena kita belum berniat ihram. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan selanjutnya? Dan kita Bapak Ibu siap-siap memakai pakaian ihram ya. Pastikan pakaian ihramnya yang paling bagus, yang paling baik, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak menyiapkan hanya 2 lembar kain, usahakan yang tebal, kemudian tidak tipis, dan pastikan caranya memakai kain ihram bisa menutup seluruh aurat kita. Begitu juga ibu-ibu dipersiapkan pakaian ihramnya secara lengkap ya. Kalau nanti mendapatkan bagian kain ihram itu pasti agak tipis, maka sebaiknya ibu-ibu mempersiapkan sendiri yang paling baik, yang paling bagus, dan tebal. Sehingga nanti seluruh aurat kita, bapak ataupun ibu, semuanya tertutup dengan rapi. Dan tidak ada gangguan sama sekali ketika bergerak, melangkah, melaksanakan aktivitas manasik hajinya. Nah, bagaimana atau apa yang kita lakukan setelah kita memakai kain ihram ya? Kemudian Bapak Ibu usahakan sebelum kita berniat haji itu Bapak Ibu melaksanakan sholat dulu ya. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Misalnya kalau di pagi hari, kalau Rasulullah SAW dulu itu berangkat ke Mina di tanggal 8 Dzulhijjah, itu Rasulullah di waktu duha. Sehingga
beliau Rasulullah itu sholat duhurnya di Mina. Nah Bapak Ibu nanti sholatnya sholat apa? Bisa sholat duha, kemudian kalau berangkatnya sebelum duhur berarti bisa sholat duha. Kalau berangkatnya pagi sekali, ya, setelah selesai sholat subuh gitu. Atau sholat-sholat mutlak yang lain gitu. Jadi bebas-bebas saja. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu sholat, maka baru kemudian Bapak Ibu itu niat ikhram ya. Jadi Bapak Ibu berniat ikhram haji, bahwa kita siap-siap akan melaksanakan ikhram haji. Nah kita membayangkan sekarang Bapak Ibu sudah keluar dari hotelnya masing-masing, kemudian menuju kendaraan yang akan kita naiki seperti pada pertemuan sebelumnya. Tapi ini hanya pengulangan secara ringkas. Kemudian kita akan melaksanakan niat ikhram ketika sudah berada di atas kendaraan kita masing-masing ya. Nah mari Bapak Ibu kita ulang tentang niat ikhram haji kita. Mari kita baca sama-sama ya. Labbaik Allahumma hajjan. Kita ulang. Labbaik Allahumma hajjan. Allahumma halihi hajjah. La riya'a fiha wala sum'ah. Kita ulang sekali lagi. Labbaik Allahumma hajjan. Allahumma halihi hajjah. La riya'a fiha wala sum'ah. Labbaika, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaika, aku penuhi panggilanmu. Allahumma, ya Allah, hajjan, ya, untuk menunaikan ibadah haji. Allahumma hadhi hajjah, ya Allah, ini adalah haji. La riya'a fiha, yang bukan karena ingin dilihat orang. Wala sum'ata, dan juga bukan karena ingin didengar orang. Nah kemudian setelah kita berniat ikhram haji Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang perlu kita perhatikan adalah Bapak Ibu harus mulai menjaga hati-hati jangan sampai melanggar larangan ikhram gitu. Jadi ini yang harus kita lakukan ya. Jadi Bapak Ibu harus menjaga larangan ikhram. Dan ini yang akan kita jelaskan pada pertemuan hari ini untuk melengkapi pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu apa saja mahdhuratul ikhram ya? Apa saja larangan-larangan ikhram itu yang akan merusak haji kita, merusak ikhram kita. Nah ini Bapak Ibu harus betul-betul memahami dengan baik, mengetahui dengan baik, sehingga jangan sampai kita melanggar ya. Nah apa saja mahdhuratul ikhram itu? Nah kita akan lihat satu persatu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika seseorang itu sedang menunaikan ibadah haji, maka tidak boleh mencukur rambutnya dan mencukur bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Jadi semua rambut yang ada di tubuh kita, maka ketika kita sedang ikhram haji, maka tidak boleh ada yang dipotong sama sekali. Tidak boleh ada yang dicukur. Jadi ini yang harus kita jaga ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah 196. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahilla. Janganlah kalian memotong rambut-rambut kalian hingga sekalian sampai atau berada di tempat pemotongan hewan. Jadi artinya kita
tidak boleh memotong rambut kita sampai kita nanti melakukan namanya tahallul haji. Nanti akan kita jelaskan apa tahallul haji itu. Jadi selama prosesi haji, selama prosesi umroh, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka Bapak Ibu tidak boleh memotong rambutnya dan ditambah rambut-rambut yang lain gitu ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Larangan ihram selanjutnya atau mahdhuratul ihram selanjutnya adalah Bapak Ibu tidak boleh memotong kuku. Jadi kukunya biarkan meskipun kukunya panjang-panjang ya. Nah, dibiarkan karena kita sudah berniat ihram. Maka harus kita jaga betul, jangan sampai kita ini lupa memotong kuku. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Had, "Summal yaqdu tafasahum." Hendaklah mereka menyelesaikan atau membersihkan kotoran-kotorannya. Maksudnya ini adalah ketika mereka sudah melaksanakan ibadah-ibadah haji. Nah, ketika sedang melaksanakan ibadah haji, tidak boleh melakukannya. Yang termasuk tafasahum itu apa gitu ya? Yang termasuk tafasahum itu apa? Dijelaskan di dalam tafsir Al-Baghawi, yaitu misalnya waqasis syarib, jadi mencukur brengos gitu ya, atau mencukur kumis misalnya. Watan fil ibti wal istihdad, kemudian mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan, waqalmil atfar gitu ya, dan memotong kuku. Kemudian walubs siap, dan memakai baju yang berjahit. Ini diantara larangan-larangan ini semua tidak boleh dilakukan. Itu yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semua ketika kita sedang ihram ya. Kemudian apalagi ketika kita sudah berniat ihram tadi, larangan selanjutnya adalah Bapak Ibu sudah tidak boleh lagi pakai minyak wangi. Maka ini yang perlu diperhatikan nanti ketika kita berada di Mina. Mungkin kita sedang mandi, kita sedang di toilet, kita sedang makan, sebelum, setelah makan, mungkin kita cuci tangan, maka perlu diperhatikan sudah tidak boleh lagi pakai sabun wangi, tidak boleh memakai minyak wangi. Dan ini yang betul-betul harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah satu saat beliau memberikan peringatan kepada kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji. Wala talbasu syai'an masahu za'faron. Dan kemudian kita tidak boleh memakai ya, tidak boleh memakai sesuatu, memakai kain yang kemudian kain itu ada minyak wanginya. Sehingga kita tidak boleh pakai minyak wangi untuk tubuh kita, untuk anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, dan juga tidak boleh memakai minyak wangi untuk baju ihram kita atau alat-alat atau sesuatu yang kita pakai ketika kita sedang ihram, sehingga tidak boleh diolesi dengan minyak wangi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dituturkan oleh Ibunda Aisyah, la talbisul muhrimah, kata Ibunda Aisyah, seorang wanita yang sedang muhrim gitu ya, yang sedang al-muhrimah, maksudnya seorang wanita yang sedang ihram gitu ya, maka tidak boleh memakai. Al-muhrimah maksudnya orang yang ihram tadi tidak boleh memakai pakaian yang diberi minyak ya, wangi gitu. Kita sampai di minyak wangi tadi. Jadi kita semua ketika sedang ihram itu tidak boleh memakai minyak wangi. Wala talbasu syai'an masahu za'faron walal waros.
Jadi jenis minyak wangi apapun ketika kita sedang berniat haji atau sudah berniat umroh, maka tidak boleh dipakai ya. Jadi kita tidak boleh memakai jenis minyak wangi apapun, karena ini merupakan larangan ketika kita sedang ihram. Begitu juga yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah ya. Beliau mengatakan latal basil muhrimah sauban biwarsin au za'faron. Seorang perempuan yang sedang ihram maka tidak boleh memakai jenis minyak wangi apapun. Di zaman itu ada namanya waras, ada namanya za'faron. Jadi kalau sekarang nama sudah sangat banyak sekali nama-nama minyak wangi ya. Sehingga semua harus kita hindari ketika kita sedang melaksanakan ihram. Kemudian larangan selanjutnya adalah kita tidak boleh berburu. Tapi insya Allah kalau sekarang karena sudah tidak ada hewan-hewan, tidak banyak hewan-hewan, ya kita tidak mungkin berburu karena makan kita sudah di hotel dan sudah disediakan semuanya. Nah, kemudian larangan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 95 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang-binatang buruan. Karena ini tidak terjadi, maka kita tidak perlu jelaskan secara detail. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian larangan selanjutnya adalah akdun nikah. Kita tidak boleh melaksanakan pernikahan, tidak boleh khitbah, kemudian juga tidak boleh menikahkan, gitu. Sebagaimana petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yankihul muhrim wala yunkah wala yaktub, dan seorang yang sedang ihram itu tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan juga tidak boleh melamar. Sehingga seluruh konsentrasi amal perbuatan kita adalah hanya untuk melaksanakan prosesi haji. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka supaya mendapatkan haji yang mabrur, dan dalam rangka supaya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apalagi larangan-larangannya ini? Kemudian tidak boleh berjumbu rayu. Sudah harus hati-hati tentang berkata-kata yang romantis, yang berisi rayuan-rayuan gitu ya. Baik rayuan gombal ataupun bukan gombal, maka semuanya adalah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat membahayakan sekali ya, karena nanti apalagi dengan kata-kata itu akhirnya kita terjadi hubungan badan, maka hajinya menjadi tidak sah dan harus diulang gitu. Nah, jadi ini merupakan pelanggaran yang paling berat ya. Pelanggaran yang paling berat itu adalah hubungan badan suami istri. Ini adalah pelanggaran yang paling berat. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam surah Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa. Yang perlu diperhatikan adalah fala rafasa. Rafas itu artinya kata-kata yang berbau seksual, kata-kata jumbu rayu sampai aljima atau hubungan suami istri. Jadi semua ini harus kita hindari. Dan insya Allah kita bisa menghindarinya, karena saat itu kita sudah maraton, kita semuanya sibuk dengan aktivitas prosesi haji. Kemudian bagi ibu-ibu secara khusus, ibu-ibu yang sudah pakai cadar, maka nanti ketika prosesi haji, ketika kita sedang ihram haji, maka kemudian cadarnya itu dibuka gitu ya. Tidak boleh dipakai secara permanen. Ya boleh hanya sekali-kali ketika melewati laki-laki yang bukan
mahrumnya. Sebagaimana petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kita tidak boleh memakai, ibu-ibu tidak boleh memakai kaos tangan atau sarung tangan. Jadi ini khusus untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu tidak boleh memakai cadar, tidak boleh memakai sarung tangan. Gitu. Sebagaimana perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tantakibil mar'atul muhrimah, wala talbasil kuffazain. Seorang wanita yang sedang ikhram itu tidak boleh memakai cadar dan kemudian tidak boleh memakai sarung tangan, ya, tidak boleh memakai cadar, tidak boleh memakai sarung tangan. Tetapi nanti ya bajunya harus betul-betul menutup aurat sampai pergelangan tangannya, ya, sehingga pergelangan tangannya tertutupi dengan baik sehingga auratnya tidak kelihatan. Nah kemudian bagi laki-laki ya secara khusus maka bapak-bapak tidak boleh memakai celana, tidak boleh memakai gamis, tidak boleh memakai kemeja atau pakaian-pakaian yang berjahit ya, yang membentuk tubuh kita. Jadi seperti gamis, seperti kemeja, kemudian baju biasa, lalu pakai celana panjang, celana pendek, celana dalam, kemudian kaos dalam, maka semuanya itu tidak boleh dipakai. Sehingga bapak-bapak hanya memakai 2 lembar kain ya. Ya. Kemudian apalagi larangan bagi bapak-bapak adalah tidak boleh memakai topi, tidak boleh memakai tutup kepala, tidak boleh pakai surban gitu ya. Pokoknya sesuatu yang menempel di kepala kita tidak boleh kita pakai ya. Nah, ini larangan khusus bagi bapak-bapak. Yaitu berdasarkan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ketika seorang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma yalbasul muhrimu minasya, bagaimana pakaiannya ya, pakaian orang-orang yang muhrim itu, atau seorang yang sedang ikhram itu, atau muhrim itu artinya adalah orang yang sedang ikhram, itu apa yang harus dia hindari. Wala talbasul kumus, maka mereka tidak boleh memakai kemeja, tidak boleh memakai kemeja. Walal amaim, juga tidak boleh memakai imamah, itu artinya adalah surban. Wala sarawila, dan juga tidak boleh memakai celana-celana. Walal baronis, dan juga tidak boleh memakai baju atau gamis yang ada tutup kepalanya. Jadi baronis itu adalah baju yang dari atas ya, dari atas ke bawah itu tertutup. Jadi ada baju kemudian sekaligus ada penutup kepalanya. Maka itu dilarang ketika kita sedang melaksanakan ikhram. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi setelah kita berniat ikhram, kemudian Bapak Ibu siap-siap berangkat menuju ke Mina, sehingga nanti Bapak Ibu akan naik bis yang kita sewa seperti pertemuan sebelumnya untuk menuju ke Mina. Dan kemudian kita semua jangan lupa ketika kita berangkat ke Mina itu, maka kita memperbanyak membaca talbiyah. Mari kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca talbiyah dulu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi,
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian kita akan sampai di Mina ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu sampai di Mina itu sebelum duhur ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat duhur, kemudian sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh di Mina. Dan semua sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilaksanakan tepat pada waktunya dengan cara dikosor, tetapi tidak dijamak. Itu artinya Rasulullah sholat duhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat, dilanjutkan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat, dan yang terakhir adalah sholat subuh. Nah, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mina itu adalah semalam. Nah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nanti bisa semalam, bisa 2 malam. Karena kadang-kadang lembaga yang menangani haji kita itu kadang-kadang mengajak kita ke Minanya itu di tanggal 7 malam. Artinya sudah masuk di tanggal 8 Dzulhijjah. Tetapi mereka minta berangkat di malam hari atau di sore hari. Alasan mereka supaya tidak macet itu. Ya tidak apa-apa. Kita ini 2 malam di Mina. Tetapi nanti cara sholatnya sebaiknya adalah dikosor, tetapi tidak dijamak, tidak digabung ya. Hanya dikosor. Artinya diringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita akan bermalam di Mina sampai terbit matahari. Maka di hari-hari di Mina ini usahakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk banyak membaca Al-Quran, banyak berdoa, banyak berzikir gitu. Dan ketika di hari pagi di tanggal 9 Dzulhijjah yang merupakan hari Arafah, maka usahakan Bapak Ibu sholat subuh berjamaah, kemudian zikir pagi sampai terbit matahari. Dan kemudian bisa dilanjutkan dengan sholat sunnah dulu, bisa sholat sunnah duha, kemudian Bapak Ibu siap-siap ya. Jadi Bapak Ibu kemudian siap-siap akan berangkat ke Arafah gitu. Kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan haji kita itu di Yaumut Tarwiyah itu kita dari Makkah ya. Kita dari Makkah kemudian menuju Mina, setelah itu kita lanjutkan ke Arafah. Tetapi bagi mereka yang mengikuti persis Departemen Agama, maka biasanya Departemen Agama Indonesia itu berangkat dari Makkah, kemudian langsung menuju Arafah. Dan sebaiknya kita semua nanti berusaha haji kita ini persis seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena haji kita ini belum tentu bisa kita ulang ya, karena faktor kesempatan yang menunggunya lama, meskipun punya uangnya banyak ya. Nah maka ketika kita melaksanakan haji ini kita harus belajar dengan serius, belajar dengan sebaik-baiknya, dan kita berusaha haji kita ini persis seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lihat itu suasana perkemahan kita di Mina. Nanti Bapak Ibu akan tidur di Mina sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kita pilih yang paling enak gitu ya, paling nyaman. Karena memang ketika kita sudah berada di Mina di tanggal 8 Dzulhijjah itu kaum muslimin jamaah haji Indonesia belum banyak, karena mereka mayoritas adalah ke Arafah, langsung ke Arafah. Nah kemudian sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika Bapak Ibu
waktu berada di Mina diperhatikan, ketika sedang mandi, ketika sedang ke toilet. Yang perlu diperhatikan tadi adalah jangan sampai kita lupa, ya, yaitu menjaga larangan ihram. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita akan siap-siap, ya, kita akan melakukan persiapan setelah Bapak Ibu nanti sarapan, kemudian sudah sholat duha, maka kita akan siap-siap berangkat ke Arafah. Dan mobilnya Bapak Ibu sudah menunggu, ya, sudah menunggu di depan, dan kita akan menuju ke Arafah. Dan mudah-mudahan seluruh perjalanan haji kita nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bayangkan bahwa kita sudah berada di bis kita masing-masing, kita akan siap menuju ke Arafah, ya. Maka kita mari perbanyak membaca talbiyah lagi karena kita akan menuju ke Arafah. Kita baca talbiyah sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita nikmati perjalanan haji kita menuju ke Arafah. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa wukuf di Arafah dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan haji yang mabrur, sehingga kita semua nanti seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekali lagi saya mohon maaf ada beberapa kekurangan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, memperlancar semua urusan kita semua, dan mudah-mudahan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengiringi kehidupan kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusaran bintang menyongsong takbir ajakan ilahi. Talbiyah di langit Ka'bah, malam padam menutup kelam, rembulan berpijar di puncak purnama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mataka laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mataka laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah di langit Ka'bah mengagungkan Maha Kuasa, kamilah debu di ruang semesta. Bergema menggetarkan jagat, berubah berguncang tanpa arah, maka ku songsonglah panggilanmu.
Talbiyah di langit Ka'bah, terang benderang dalam sujud matahari, tata surya bergetar meniti firman-Nya. Talbiyah di langit Ka'bah, lautan ruh bergelora mengumbar tubuh, bergemuruh menjala panggilannya. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mataka laka wal mulk la syarika lak.